Digunakan? Apa artinya ini? Tuan Xia mengerutkan kening dan tanpa sadar melirik Siaki. Apakah maksud gadis kecil Gu itu adalah provokasi dari Xia Ying dan yang lainnya karena mereka sedang dimanfaatkan, dan peristiwa di balik keracunan ini terkait dengan orang itu? Jantung Siaki berdebar kencang, dan matanya yang dingin sekarang dipenuhi dengan niat membunuh yang kental, tertuju pada Gu Ruoyun. Setelah merasakan tatapan mata orang lain padanya, dia dengan cepat menarik kembali niat membunuh di matanya, dan tersenyum hangat lagi. Berhentilah menipu orang lain dengan kebohonganmu. Penatua Huiyi memelototi Gu Ruoyun dengan marah, api besar telah menyala di dadanya. Jika hanya satu orang yang menuduhnya maka itu mungkin bohong, tapi semua orang di sini adalah saksi, bagaimana mereka bisa berbohong? Wanita seperti dia sangat keji. Jika Anda memilih untuk menunjukkan pilih kasih, Tuan, bagaimana Anda bisa berharap agar anggota keluarga Xia mempercayai Anda di masa depan? Tidak peduli apa, aku akan membuat Tuan Xia mengeksekusi Gu Ruoyun bahkan jika aku harus menggunakan kekuatan. Kalau tidak, saudara keluarga Xia ini akan mati sia-sia. Gu Ruoyun mengerutkan kening dan dengan tenang melihat Penatua Huiyi. Aku tidak ingin mengulangi perkataanku lagi, jika kamu ingin menyelamatkannya, menyingkirlah. Mungkin ada sedikit peluang, semakin kita menunda ini, semakin cepat dia akan mati. Kamu. Wajah Penatua Huiyi sangat berubah dan siap untuk mengirim balasannya, sampai dia mendengar suara tua namun bermartabat yang memiliki ketegasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Penatua Huiyi, minggir. Tuan. Mendengar ini Penatua Huiyi berteriak dengan marah, dia tidak bisa mengerti mengapa Tuan akan melindungi wanita ini. Tindakan keji seperti itu akan sangat mengecewakan anggota keluarga Xia. Minggir. Nada suara Tuan Xia menjadi dingin dan dia berbicara dengan sangat menekan, sehingga tidak ada orang lain yang berani bernafas. Jangan membuatku mengulangi perkataanku lagi. Pada saat itu Penatua Huiyi gemetar, dia tidak puas tetapi dia tidak punya pilihan selain menjauh, dan hanya bisa memelototi dan marah pada Gu Ruoyun. Jika Gu Ruoyun berani bertindak dengan niat membunuh, aku akan membunuhnya di tempat. Seolah-olah dia benar-benar tidak menyadari tatapan kematiannya, Gu Ruoyun perlahan berjalan menuju Xia Ying dan menatap dengan konsentrasi pada pria yang berbaring di depannya yang terengah-engah. Kemudian dia mengeluarkan botol porselen dari lengan bajunya, mengeluarkan pil, dan meletakkannya di bibir Xia Ying. Racun apa yang kamu berikan padanya sekarang? Penatua Huiyi gelisah dan marah, dia akan melangkah maju dan menghentikan tindakan Gu Ruoyun, sampai gadis muda itu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Orang harus tahu bahwa dia telah menembus peringkat Raja Bela Diri tingkat tinggi, tapi satu tatapan dari Gu Ruoyun itu membuatnya gemetar ketakutan dan tubuhnya bergidik. Apakah ini benar-benar penindasan dari seorang gadis berusia 18 tahun? Dia bahkan belum pernah merasakan aura seperti ini bahkan dari Tuan Xia. Siaki mengerutkan kening saat dia menatap Gu Ruoyun, dan merenung. Mungkinkah wanita ini benar-benar mampu menyembuhkan Xia Ying? Tidak, itu tidak mungkin. Aku tahu racunku dan bahkan aku tidak memiliki obat untuk itu. Selain itu aku tahu bahwa Gu Ruoyun memiliki banyak pil di tangannya, tapi tidak ada yang pernah melihatnya memproduksi penangkal racun. Siaki santai memikirkannya, wajahnya yang tampan mempertahankan senyumnya yang lembut dan sopan, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan Gu Ruoyun. Di depan mata orang banyak, Gu Ruoyun perlahan berjongkok, dia mencubit rahang bawah Xia Ying dan memasukkan pil itu ke mulutnya, kemudian dia menegakkan tubuh dan menyapu pandangannya dengan tenang ke setiap wajah di kerumunan. Adapun kebenaran di balik semua ini, aku akan membiarkan dia memberitahu kalian sendiri. Ketika dia selesai berbicara, semua orang terguncang dan menatap Gu Ruoyun dengan bingung.
Apa yang dia maksud? Apakah dia benar-benar mampu menyembuhkan Xia Ying yang keracunan? Mereka bertanya-tanya. Memikirkan hal ini, kerumunan yang khusyuk itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana ini bisa terjadi? Xia Ying telah diracuni oleh zat mematikan, yang bahkan jika Dewa Daluo datang dia tidak akan bisa menyembuhkannya. Bisakah dia melakukannya hanya karena dia adalah Guru Oyun? Kakak! Xia Yu tiba-tiba berteriak, dan ketika orang banyak menoleh, mereka melihat Xia Ying memuntahkan darah hitam, pucatnya yang semula kehijauan berubah menjadi putih. Apa yang telah kamu lakukan pada kakakku kali ini? Xia Yu menyerang ke sisi Xia Ying, dia menatap marah ke arah Guru Oyun dan berteriak. Kemudian, pada saat itu sebuah suara lemah datang dari samping Xia Yu, tapi itu ditujukan kepada Guru Oyun. Maafkan aku. Meskipun racun telah meresap jauh ke dalam sistemnya beberapa waktu yang lalu, yang membuatnya tidak dapat berbicara, dia masih cukup sadar untuk menyaksikan semua yang telah terjadi. Ketika dia memikirkan tindakannya sejak awal, dia ingin membenturkan kepalanya dan mati karena malu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengabaikan permusuhan mereka sebelumnya dan menyelamatkannya. Kakak, kakak. Xia Yu terguncang dan menoleh tak percaya, mata indahnya melebar dan menatap Xia Ying yang baru saja membuka matanya, suaranya bergetar karena emosi. Kakak, kamu baik-baik saja. Xia Ying tidak menjawab, matanya dipenuhi rasa bersalah. Dia berdiri di depan orang banyak, menoleh ke Guru Oyun dan membungkuk. Nona Gu, aku berterima kasih karena telah mengesampingkan permusuhan kita dan menyelamatkan hidupku. Sekarang aku tahu bahwa aku telah digunakan sebagai pion. Karena takut diusir dari keluarga Xia, aku mencoba memprovokasimu untuk menyerangku, tetapi aku tidak berpikir bahwa dia ingin menggunakanku sebagai pengorbanan untuk mengakhiri hidupku dan mengalihkan kesalahan kepadamu. Dari saat aku menyadari bahwa aku diracuni, aku menyesali segalanya. Xia Ying menundukkan kepalanya karena malu. Pada saat itu, kaki tangan tuan kedua datang untuknya, dan mengancamnya akan mengusir dia dan saudara perempuannya dari keluarga Xia jika dia tidak menyetujui permintaan tuan kedua. Dia tahu bahwa tuan kedua memiliki wewenang untuk melakukannya. Dia hanya kerabat jauh. Meskipun dia menerima semacam penghargaan karena bakatnya, dia tidak bisa menolak perintah tuan kedua. Dia tidak peduli jika dia diusir dari keluarga, tapi ini juga melibatkan adik perempuannya, seluruh hidupnya akan hancur. Karena itu, dia terpaksa melakukan pengkhianatan ini. Kakak. Xia Yu tercengang, tatapannya menyapu fitur Xia Ying lalu berhenti pada ekspresi tenang Guru Oyun. Kamu tidak diracuni oleh wanita ini. Tapi beberapa saat yang lalu hanya Guru Oyun yang berada di dekat kakakku, pikir Xia Yu dengan bingung. Semua orang ingin tahu jawaban atas pertanyaan Xia Yu juga, tapi menurut pidato Xia Ying, sepertinya insiden ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Guru Oyun, mereka telah salah menuduhnya. Xia Ying, beritahu kami semua yang kamu ketahui. Ekspresi Tuan Xia berubah serius dan dia berbicara dengan tegas. Seseorang telah berani membunuh kerabatnya sendiri di wilayahku, dan telah menyebabkan tamu terhormat keluarga Xia dituduh melakukan kejahatan yang tidak dia lakukan. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Selanjutnya kamu telah disihir untuk melakukan dosa yang bertentangan dengan hati nuranimu. Kamu harus dihukum berat untuk ini. Jika kamu mengungkapkan pelaku sebenarnya di balik semua ini, aku akan bersikap lunak terhadapmu. Setelah pernyataan Tuan Xia, Xia Ying menoleh ke arah wajah pucat Xia Qi dan meludah dengan penuh kebencian. Itu adalah Tuan kedua memaksaku untuk melakukannya, dan dia ingin meracuniku sampai mati. Tuan Xia, Anda harus membawa keadilan untukku sebagai pengganti diriku. Jika Xia Ying utuh dan tidak rusak dia mungkin masih berbohong,
Tapi dia hampir dibunuh oleh Tuan Dalang, dan orang yang telah menyelamatkan hidupnya adalah orang yang ingin dia sakiti. Dalam keadaan seperti ini, dia sudah memendam kebencian yang besar terhadap pria itu. Mengapa dia menyembunyikannya? Pada saat itu semua mata tertuju pada Shiaki. Jelaskan, apa artinya ini? Ekspresi Tuan Xia sedih dan serius, dan suaranya memiliki jejak kekecewaan yang jelas. Meskipun dia sudah tahu bahwa masalah ini mungkin terkait dengan Shiaki, ketika kebenaran terungkap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa kecewa. Selama bertahun-tahun ini aku sangat menyadari hal-hal yang telah kamu lakukan. Awalnya aku ingin memberimu satu kesempatan lagi tapi aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti itu. Yang ingin aku ketahui adalah, kamu tidak memiliki dendam terhadap gadis Go, mengapa kamu ingin dia mati? Ini hanya pertemuan pertama Shiaki dan Guru Ruoyun, seharusnya tidak ada niat baginya untuk membunuhnya, selain itu tidak ada dendam sebelumnya di antara mereka. Tidak adanya dendam masa lalu berarti hanya ada satu alasan, Guru Ruoyun adalah tuan dari Balai 100 Ramuan dan tuan dari Dokter Hantu, dan hanya dokter hantu yang bisa menyembuhkan tuan muda dari penyakitnya. Jika Guru Ruoyun mati di kediaman keluarga Xia, lalu apa yang akan dilakukan dokter hantu? Bahkan jika dia tidak mengerahkan pasukannya dan menandai keluarga Xia sebagai musuh, dia pasti tidak akan peduli apakah tuan muda hidup atau mati. Tetapi apakah tuan kedua yang selalu selembut angin mampu melakukan skema jahat dan halus seperti itu? Kerumunan kemudian bertanya-tanya, apakah dia bisa menyembunyikan sifat aslinya selama ini? Shiaki tertawa, dan berbicara dengan ringan seperti angin musim semi yang segar. Ayah, kau tidak pernah mempercayaiku. Kamu sudah mengatakannya sendiri, tidak ada dendam di antara kami, jadi mengapa aku ingin membunuhnya? Pasti ada alasan di balik ini kan? Sejujurnya aku menyukai Guru Ruoyun kecil ini sejak aku bertemu dengannya, aku sangat mengaguminya baik itu karakternya atau kemampuannya, wanita yang luar biasa, alasan apa yang aku miliki untuk ingin membunuhnya? Xia Ying, karena kamu menuduhku memberi perintah, kamu harus menunjukkan buktinya, jangan membuat tuduhan palsu terhadap orang yang tidak bersalah. Mendengar ini, orang banyak saling memandang dengan cemas. Xia Ying yang membawa mereka ke sini, tidak ada yang tahu dalang di balik kejahatannya. Xia Ying mengangkat kepalanya dan memelototi Shiaki dengan marah. Jelas kamu yang mengirim Sir Yin untuk mengunjungiku dan memaksaku mengikuti perintahmu. Aku bahkan diberi serangkaian pil kekuatan dan vitalitas sebagai hadiah. Siapa sangka pil itu ternyata racun. Dan sekarang kamu masih mencoba untuk menyangkal tindakanmu. Dia gemetar karena marah dan telah benar-benar meninggalkan etiket antara senior dan junior, menunjuk dan berteriak marah pada Shiaki. Kamu mengatakan bahwa aku yang memberi perintah, apa buktinya? Shiaki mencibir. Yin, tunjukkan dirimu. Bayangan hitam melintas melewati kerumunan seperti angin, sepasang mata dingin menatap tajam ke semua orang di halaman. Ketika tatapannya mendarat di Guru Ruoyun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yin, apakah kamu memberi perintah kepada Xia Ying? Ekspresi Yin tetap tidak berubah, dan dengan dingin menjawab. Ya. Semua orang terperangah, karena mereka tidak berharap Yin mengakuinya dengan tegas. Selanjutnya, Sir Yin adalah yang paling bangga di antara bawahan tuan kedua. Mungkinkah tuan kedua benar-benar terlibat dalam masalah ini? Sebuah cahaya dingin melesat di mata Shiaki, dia kemudian berbicara dengan dingin. Mereka menuduhku memberimu perintah untuk melakukannya, sekarang kamu akan memberikan penjelasan kepada ayahku. Aku adalah orang yang membuat keputusan dalam masalah ini. Itu tidak ada hubungannya dengan tuan kedua. Tuan Xia,
Tolong bedakan antara yang benar dan yang salah dengan tepat. Yin mencengkeram pedangnya, berlutut ke tanah, dan menjawab seolah-olah dia tidak takut mati. Dia pernah menjadi yatim piatu, dan jika bukan karena fakta bahwa tuannya telah menyelamatkannya, dia akan lama mati di negeri asing. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan tuannya, dia sangat senang untuk melakukan apapun yang diperlukan. Pada saat ini wajah Tuan Xia sesuram langit yang dipenuhi awan gelap, tembakannya melotot tajam pada pria yang berlutut di depannya dan berteriak. Apakah kamu yakin kamu adalah satu-satunya di balik semua ini? Ya. Yin menundukkan kepalanya dan menjawab dengan tatapan dingin di matanya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan tuan kedua, aku bersedia menerima kematian. Hebat, sangat hebat, lalu aku, tuan rumah ini, ingin menanyakan ini kepadamu. Dendam apa yang kamu miliki terhadap gadis Gu yang akan menyebabkanmu mengatur kematiannya? Tuan Xia berbicara dengan wajah pucat dan mengayunkan lengan bajunya dengan marah. Dia tahu bahwa Xiaqi entah bagaimana terlibat dalam masalah ini, tetapi tanpa bukti, sulit baginya untuk melibatkannya. Jika tidak, tindakannya akan membuat marah seluruh keluarga, terutama karena dia baru saja sepenuhnya mengabaikan aturan dan melindungi Gu Ruoyun. Banyak yang sudah tidak puas dengan keputusan ini. Untungnya Gu Ruoyun bukanlah pelaku di balik keracunan Xia Ying, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Yin dengan tajam menjawab, aku tidak memiliki dendam padanya. Tetapi aku telah memata-matai balai 100 ramuan untuk waktu yang sangat lama, dan telah lama mendambakan balai 100 ramuan. Aku tidak berharap Xia Ying menjadi sangat tidak berguna, kalau tidak, aku akan bisa mendapatkan balai 100 ramuan. Penjelasannya masuk akal dan adil, banyak pembudidaya yang kuat akan senang memata-matai pil dari balai 100 ramuan, bukan tidak mungkin bagi Yin untuk berpikir seperti itu. Namun tindakan Yin sangat membuat marah Penatua Huyi yang hampir membuat tuduhan palsu terhadap Gu Ruoyun. Dia mengayunkan lengan bajunya dengan keras, dan hembusan angin kencang dilemparkan ke arah pria yang berlutut. Yin tidak bereaksi dan membiarkan angin menerpanya. Kamu anjing budak, kamu berani melakukan kejahatan seperti itu, kamu tidak hanya membuat skema liar, kamu juga menyeret tuanmu. Apa gunanya memiliki anjing budak sepertimu? Sekarang aku akan mengakhirimu. Menyadari bahwa Penatua Huyi akan menyerang lagi, Tuan Xia buru-buru berteriak, tahan, ada banyak lubang dalam penjelasannya, tunggu aku. Suara pedang panjang yang menembus dada pria itu terdengar di halaman. Tuan Xia menggigil, merasakan nyala api yang besar menembus dadanya. Suara itu seperti hawa dingin yang tak berujung, menyebar ke udara dingin yang tebal. Xiaqi, apa yang telah kamu lakukan? Xiaqi menarik kembali rasa dingin di matanya, dan perlahan mengeluarkan pedang panjang yang bersarang di dada pria itu. Dia dengan tenang tersenyum. Yin telah melakukan pelanggaran terhadap atasannya, kita tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Tolong jangan pedulikan kami Nona Gu, keluarga Xia tidak pernah memendam niat buruk terhadapmu. Wajah tua Tuan Xia menjadi gelap dalam kemarahannya. Apakah kamu tidak mendengarku ketika aku memerintahkan Penatua Huyi untuk berhenti? Setelah mendengar ini Xiaqi mengangkat kepalanya, dan bertanya. Aku mendengarnya. Tapi ayah, perintahmu ditujukan kepada Penatua Huyi bukan? Aku pikir kamu bermaksud agar aku menghukumnya sendiri, jadi aku melakukannya. Jika aku melakukan kesalahan, aku bersedia menerima hukuman, tolong jangan membahayakan kesehatanmu dengan kemarahanmu ayah. Melihat kemarahan di wajah Tuan Xia, Penatua Huyi dengan cepat mencoba menetralisir situasi. Tuan, mengingat pelaku utama sudah mati,
biarkan masalah ini berlalu, tuan kedua tidak bermaksud demikian. Selain itu, karena tindakan Yin, kami tidak hanya membuat tuduhan palsu terhadap orang yang tidak bersalah, kami hampir melukai tuan muda. Siapapun akan marah pada ini, tuan kedua mungkin tidak dapat mengendalikan amarahnya dan bereaksi dengan cara ini. Ketika dia memikirkan bagaimana dia telah dimanipulasi, Penatua Huiyi sangat marah. Jika Guru Woyun akhirnya mati, keluarga Xia bisa melupakan mengundang dokter hantu untuk menyembuhkan penyakit tuan muda. Singkatnya, jika dia mati, tuan muda juga akan kehilangan nyawanya. Namun sejak awal dia tidak pernah mencurigai Xiaqi, bagaimanapun, Xiaqi tidak pernah menunjukkan tanda-tanda perselisihan atau kekuatan. Dia selalu menampilkan kepribadian yang puas hidup sederhana, memperlakukan kakak laki-laki dan keponakannya dengan sangat baik. Bagaimana bisa orang seperti dia melakukan kejahatan keji seperti itu? Tuan Xia mengejek dengan dingin, dia mengirim tatapan dingin ke arah Xiaqi, dan berkata, "Xiaqi, kamu sebaiknya menjaga perilakumu. Jika aku mengetahui bahwa kamu ada hubungannya dengan masalah Yuer dan Zixi, aku tidak akan melepaskanmu." Setelah mengatakan bagiannya, dia tidak lagi peduli tentang apa yang dipikirkan Xiaqi, dan menoleh ke arah Guru Woyun. "Gadisku kecil, aku awalnya datang mencarimu untuk membahas masalah tertentu. Siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi? Apakah kamu bersedia mengikutiku ke suatu tempat?" Guru Woyun merenung sejenak, sebelum dia mengangguk. "Tentu, ayo pergi." Tuan Xia tersenyum lembut, tetapi wajahnya menjadi keras lagi ketika dia menghadapi Xiaqi. Dia berbicara dengan dingin. "Jangan lakukan apapun jika kamu ingin tetap bebas dari kecurigaan, Xiaqi, ini adalah nasihat terakhirku untukmu." Xiaqi melihat Tuan Xia dan Guru Woyun pergi, lalu tersenyum. "Jadi apakah kamu pikir ini adalah akhir? Tidak, aku akan menghancurkan hubungan antara dokter hantu dan keluarga Xia. Hanya dengan begitu Xia Zixi akan mati lebih cepat." Di dalam ruang belajar yang hangat dan nyaman, orang bisa mencium aroma samar buku. Saat masuk, Tuan Xia menoleh ke Guru Woyun dan berkata, "Gadis kecil, aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan. Aku membawamu ke sini hari ini hanya untuk satu alasan, Tuan Ling Qiao, kami ingin bertemu dengan Anda." "Tuan Ling Qiao." Guru Woyun menatap kosong sejenak, lalu menatap Tuan Xia dengan curiga. Pada saat itu, Azure Dragon yang masih berada di dalam kuali Phoenix mulai bereaksi aneh. Jika dia tidak menjaga Yu Nyao yang berada di tengah terobosannya, dia akan menyerbu keluar. Dan jika dia mengingatnya dengan benar, sepertinya nama Black Turtle salah satu dari 4 binatang ilahi adalah Ling Qiao. "Benar sekali." Tuan Xia mengangguk. Alasan mengapa keluarga Xia mampu berdiri tegak tanpa pernah runtuh selama bertahun-tahun adalah karena Tuan Ling Qiao telah mengawasi kami di belakang layar. Dia ingin bertemu denganmu. Apakah kamu ingin mengikutiku dan bertemu dengannya? Beberapa saat yang lalu, Tuan Ling Qiao secara telepati mengiriminya perintah untuk membawa Guru Woyun kepadanya. Melihat Tuan Ling Qiao telah membuat langkah ini, itu membuktikan bahwa Guru Woyun memang memiliki 2 binatang ilahi. Setelah menenangkan Azure Dragon yang bersemangat, Guru Woyun mengangkat kepalanya untuk menjawab, tetapi dia terganggu oleh suara seseorang yang tersandung panik ke ruang kerja. "Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tuan kecil sedang dalam masalah." "Apa?" Tuan Xia sangat marah dan menarik kerah pria itu. Wajahnya yang tua dipenuhi amarah. "Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi, apa yang terjadi pada Yuer?" "Tuan kecil, dia telah diserang." Pria itu menjawab, benar-benar cemas. Semburan kemarahan meletus dari tubuh lelaki tua itu, dengan keras membanting rak buku di dekatnya.
Aku ingin melihat orang bodoh mana yang berani meletakkan tangannya di atas cucuku yang berharga. Katakan padaku, siapa yang melakukan ini? Itu. Pria itu melirik Gu Ruoyun dengan hati-hati. Itu, para anggota dari Balai 100 Ramuan. Anggota dari Balai 100 Ramuan, kemarahan Tuan Xia tiba-tiba menghilang, tatapan terkejutnya beralih ke Gu Ruoyun. Wajah gadis itu mirip dengan iblis, benar-benar menakutkan, itu membuatnya sangat takut sehingga hatinya hampir bergetar. Kemudian dia melihat hembusan angin dingin, dan gadis muda itu menghilang secara misterius, yang bisa dia lihat hanyalah bayangan hijau keluar dari pintu.